Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metode pemberdayaan dan pengembangan masyarakat berbasis PART atau Participation Action Research. PART adalah suatu cara membangun jembatan untuk menghubungkan orang. Jadi jenis penelitian ini adalah suatu proses pencarian pengembangan pengetahuan praktis dalam memahami kondisi sosial, politik, lingkungan, atau ekonomi. PART adalah suatu metode penelitian dan pengembangan secara partisipan yang mengakui hubungan sosial dan nilai realitas pengalaman, pikiran dan perasaan kita. Penelitian ini mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Jadi penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkungan kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama dan memberikan kontribusi bagi teori praktis. Tujuan PART yang pertama adalah untuk membangun kesadaran masyarakat dan memberdayakan masyarakat atas dan bawah melalui pendidikan kritis, pembelajaran orang dewasa, dialog publik, dan lain-lain. Yang kedua adalah untuk merubah cara pandang tentang penelitian dengan menjadikan penelitian sebuah proses partisipasi. Yang ketiga adalah untuk menggeser paradigma masyarakat sebagai objek atau subjek penelitian. Yang keempat, untuk membawa perubahan transformation atau nilai-nilai sosial di masyarakat. Prinsip-prinsip Participation Action Research atau PART. Di PPT prinsip yang menurut Afandi tidak saya cantumkan karena banyak sekali, ada 16. Saya akan membacakan saja. Yang pertama adalah meningkatkan dan memperbaiki kehidupan sosial. Yang kedua, partisipasi yang autentik, membentuk siklus yang berkesinambungan. Yang ketiga, kerjasama untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang keempat, penyadaran terhadap komunitas akan situasi yang sedang mereka alami. Yang kelima, membangun pemahaman kondisi sosial secara kritis. Yang keenam, melibatkan sebanyak mungkin orang dalam teoritisasi kehidupan sosial. Yang ketujuh, menempatkan pengalaman, gagasan, pandangan, dan asumsi sosial. Yang kedelapan yaitu membuat rekaman proses secara cermat. Yang kesembilan, berusaha memberi pengalaman masyarakat sebagai objek riset. Yang kesepuluh, salah satu proses politik dalam arti yang luas. Yang kesebelas, masyarakat, adanya analisa relasi secara sosial secara kritis. Yang ke-12, mulai dari isu yang kecil dengan mengaitkan relasi yang lebih luas. Yang ke-13 yaitu mulai dengan siklus proses yang kecil. Yang ke-14, mulai dengan kelompok sosial yang kecil. Yang ke-15, mengajak semua orang mencermati dan membuat rekaman proses. Yang ke-16 yaitu semua dapat memberikan alasan yang rasional atas yang mereka lakukan. Itu adalah prinsip-prinsip menurut Afandi. Sekarang prinsip menurut Winter. Dalam riset aksi terdapat 6 prinsip. Yang pertama adalah refleksi kritis. Yang kedua, dialektika kritis. Yang ketiga, kolaborasi sumber daya. Yang keempat, kesadaran risiko. Yang kelima, struktur plural. Yang keenam, teori praktek dan transformasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip Participation Action Research atau PART adalah: yang pertama adalah prinsip partisipasi, yang kedua prinsip orientasi aksi,
yang ketiga prinsip triangulasi, dan yang keempat prinsip luwes dan fleksibel. Metode PART atau Participation Action Research harus melakukan cara kerja sebagai berikut. Yang pertama adalah pemetaan awal atau disebut dengan preliminary mapping. Yang kedua, membangun hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, penentuan agenda riset untuk perubahan sosial. Yang keempat, pemetaan partisipasif atau participatory mapping. Yang kelima, merumuskan masalah kemanusiaan. Yang keenam, menyusun strategi gerakan. Yang ketujuh, pengorganisasian masyarakat. Yang kedelapan, melancarkan aksi perubahan. Yang kesembilan, membangun pusat-pusat belajar masyarakat. Yang kesepuluh, refleksi teoritis perubahan sosial. Dan yang ke-11 yaitu meluaskan skala gerakan dan dukungan. Di PPT sudah ada gambaran tentang siklus PART, bisa dilihat. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, dan apabila masih belum paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.